Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan
segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. I love You, I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. And my heart will follow wholly after You. Betapa ku mengasihi-Mu, betapa ku mengasihi-Mu, betapa ku mengasihi-Mu. Dengan segenap hatiku ku cinta selamanya. Betapa ku mengasihi-Mu, betapa ku mencintai-Mu, betapa ku dengan segenap hatiku ku cinta selamanya. Dengan segenap hatiku ku cinta selamanya. Dengan segenap hatiku ku cinta selamanya.
memilikimu selamanya. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kasih buat pagi hari yang luar biasa ini. Kami percaya apa yang sudah menyegarkan kami. Oh, kami balik naruh hati kami di mesbah, supaya kami boleh menerima segala perkataan-perkataanmu adalah kehidupan bagi kami. Perkataan-perkataanmu adalah sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus boleh kembali mencerahkan kami lewat persekutuan ini, agar kami dapat melekatkan hati kami semakin melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Radio ada? Haleluya. Shalom keluarga Glory. Shalom Pak, shalom semuanya. Baik. Baik, gitu kan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Ada yang mau sharing? Dari Piayu kayaknya udah mau sharing ini. Piayu mana dulu ya? Piayu atas atau Piayu bawah? Piayu atasnya. Tapi kayaknya menjauh. Jauh dari Piayu bawah. Selamat Tian. Ngeleknya. Oh, baiklah. Ada ya yang mau sharing ya? Oh iya, keluar malah. Oke, baik. Ya, ini dia ya. Ini. Kita tunggu dulu sebentar. Baik. Sinyalnya buruk ya. Ketika Tuhan bekerja dengan cara tersembunyi, akan jadi masalah jika engkau tidak mencari. Gitu. Ini satu rahasia, saudara. Jadi memang Tuhan itu Tuhan itu bekerja. Jadi
pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita itu adalah untuk membuat dia tidak pernah perbedaan pekerjaan dia dengan pekerjaan iblis itu adalah dia tidak membuat kita itu menjadi terpaksa gitu. Ya. Jadi dia membuat benar-benar kita itu menjadi aktif mencari. Jadi kayak kita itu ketika dia datang pertama kali, ketika dia menyatakan diri kepada seseorang gitu. Jadi pekerjaannya itu membuat ciptaannya itu bertumbuh dengan indahnya gitu. Jadi kalau saudara perhatikan ini ya, makhluk hidup gitu, tumbuh-tumbuhan misalnya, bunga, pohon atau apa saja gitu. Nah, mereka itu kan ciptaan yang berbeda dengan kita ya. Mereka itu tidak punya akal ya. Nah, tapi mereka itu memang bertumbuh itu natural. Jadi mereka benar-benar menantikan apa saja yang mereka terima gitu dari Tuhan. Sementara kita ini saudara, kita memang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Yang membedakan kita dengan dia hanya tahta ini gitu. Kira-kira gitulah. Kan seperti itu kan Firaun bicara kepada Yusuf kan. Yang membedakan aku dengan kamu adalah tahta ini katanya. Itu aja. Karena dia itu jadi Firaun pada waktu itu, pada zamannya Yusuf itu ya, itu benar-benar kayak sudah melekat hatinya dengan Yusuf itu saudara. Jadi Yusuf itu kayak anaknya dia gitu. Iya kan pada waktu itu kan Yusuf itu dia berpisah dengan bapaknya ya, bapaknya sangat mengasihi dia gitu. Oke, Yakub kan. Nah, jadi ketika dia melihat Firaun itu ya, jadi ketika hatinya ini ketika pertama kali dia melihat Firaun itu gitu, ketika dia cerita gitu. Jadi Firaun itu boleh melihat kemurnian hati daripada Yusuf itu gitu. Karena gini saudara, kemurnian hati kita itu pasti akan bisa dirasakan orang. Gitu. Jadi tentu saudara kalau orang itu tentu juga dia kan dia juga memiliki hati nurani ya, siapapun dia gitu. Masih ada. Gitu. Jadi ketika dia bicara kepada Yusuf itu, ketika dilihat dia, ketika dia lihat hikmatnya dan ketulusan hatinya dia, kan dia baru keluar dari penjara itu saudara. Kan dia mulai mendengarkan cerita sejarahnya dia juga gitu. Jadi dia melihat itu sehingga ketika dia memberikan kerajaan itu kepada orang yang tepat gitu ya. Nah, jadi ingat saudara, yang mengambilkan istri untuk Yusuf itu adalah Firaun. Yang ambil dari imam yang ada di Midian itu katanya. Pokoknya imam yang ada di Mesir lah, atau di mana gitu ya. Pokoknya dia itu anaknya imam, atau imamnya apa gitu ya. Tapi yang milihkan itu adalah Firaun gitu.
Oke. Nah, saudara, ketika dikatakan itu, yang membedakan antara aku dengan engkau adalah tahta ini. Jadi ketika Tuhan itu menciptakan manusia, saudara, dia itu sudah merancangkan sebelumnya. Makanya Yesus mengatakan begini kan ketika dia berdoa itu, saudara. Dia berdoa kepada Bapaknya itu kan dia bilang begini. Pulihkanlah aku ke dalam kerajaan di mana sebelumnya aku berada, katanya gitu. Pulihkanlah aku ke situ. Jadi saudara, kalau saudara ada, saya kemarin baru lihat yang film Tuhan Yesus itu yang versi Injil Yohanes ya. Kalau saudara simak baik-baik gitu, maka dia itu memang benar-benar seperti yang saya ceritakan berulang-ulang kepada saudara, bahwa Yesus itu benar-benar dia baru mulai menyadari tentang keadaan dirinya, siapa dia. Dari umur 12 tahun sampai umur ke 29 tahun itu, saudara. Jadi dia benar-benar menyadari siapa dirinya. Sehingga dia mengatakan begini, aku akan berdoa kepada Bapakku dan Bapakmu, katanya gitu. Nah, jadi dia itu membawa murid-muridnya itu menceritakan. Jadi dia menyadari dirinya itu sudah ada dalam rancangan Allah sebelum ada segala sesuatu. Dia sudah ada. Jadi itulah firman itu sebetulnya. Jadi dia bisa membayangkan dirinya ini. Jadi ketika Yohanes menyebut pada mulanya adalah firman, itu sesuatu yang benar-benar Tuhan yang berkata. Gitu. Bukan lagi Yohanes. Gitu. Jadi pemahaman Yohanes ketika dia berani bicara itu, saudara, itu memang benar-benar firman Tuhan. Gitu. Firman Tuhan yang murni, yang langsung keluar dari mulutnya Tuhan. Gitu. Itulah kedalaman perkataan pada mulanya adalah firman itu. Jadi ketika dia mengatakan pada mulanya firman, dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu benar-benar menjelaskan gitu. Jadi ibaratnya, saudara, Yesus itu dijelaskan. Kan kitab Yohanes itu adalah Injil Yohanes maksudnya ya. Itu kan ditulis kira-kira 50 tahun kemudian gitu. Saudara lihat sejarah penulisannya gitu. Jadi cukup Yohanes itu memang benar-benar dia itu tidak seperti Petrus. Jadi dia itu benar-benar di masa tuanya itu, saudara, dia bisa benar-benar tinggal dalam keadaan. Jadi ketika dia menulis itu, saudara, dia benar-benar tidak direcoki oleh bagaimana mengurusin jemaat gitu, tidak gitu. Jadi dia benar-benar, saudara, benar-benar memiliki satu hubungan dengan Tuhan sehingga dia bisa menuliskan perkataan yang sangat dalam itu. Di mana boleh dikatakan kalau kita coba selidiki kepercayaan kebanyakan daripada para hamba Tuhan, pendeta yang sekarang terkenal gitu ya, itu tidak bisa menjelaskan atau tidak ada yang menjelaskan kedalaman
seperti yang dimiliki oleh Yohanes ini gitu. Saudara, saya mengajak kita, saudara, di sini untuk coba apa ya, memahami gitu setiap perkataan ini gitu. Karena memang ini yang diinginkan oleh Tuhan gitu. Untuk kita boleh memahami setiap perkataan-perkataan ini, sehingga kita benar-benar mulai boleh terangkat gitu. Kan kita selama ini sudah berbicara, sudah punya doktrin tentang bahwa tidak semua manusia ini mati gitu. Tapi akan ada yang terangkat katanya kan gitu. Nah, saudara, mungkin selama ini karena pemahaman Paulus, karena dia pernah tahu ceritanya tentang Elia yang terangkat dan Tuhan Yesus yang terangkat, jadi tercipta gagasan di dalam pikirannya bahwa nanti tubuhnya akan raib gitu, bisa terangkat. Sementara keterangkatan Elia dan Henok, Elia, lalu Tuhan Yesus, itu kan berbeda, saudara. Yesus masih menampakkan diri, Elia kan tidak lagi. Nah, lalu saudara, kalau kita lihat, pastilah saudara ketika Paulus mendapatkan pewahyuan tentang keterangkatan itu, saudara, pastilah pada waktu itu dia akan bayangkan dirinya, nanti dia akan terangkat. Tapi lama-kelamaan saudara, gagasan itu hilang, saudara. Oke, baik ya. Saya coba lanjutkan dulu ya, lanjutkan pembacaannya supaya kita boleh memahami dengan perlahan gitu ya, apa yang mau sedang Tuhan nyatakan gitu. Ketika Tuhan bekerja dengan cara tersembunyi, akan menjadi masalah jika engkau tidak mencari. Saat dia berbicara dan berkhotbah selama persekutuan, engkau mendengarkan dengan bersemangat. Tetapi saat dia tidak berbicara, engkau kehilangan energi dan mundur. Perhatikan ya, baik-baik. Ketika dia mengatakan saat dia berbicara dan berkhotbah, kan dia itu adalah manusia yang sedang ada di hadapan mereka. Oke? Saudara, tepat ketika saya mengatakan kepada saudara, ketika saya mengatakan bahwa
ketika saya berusaha menjelaskan kepada saudara, perhatikan setiap perkataan ini. Itu langsung saudara teringat kepada saya, bagaimana Tuhan Yesus itu mau menjelaskan kepada murid-muridnya. Dan pada waktu itu saudara, murid-muridnya ini kan belum siap. Itu wajar saudara. Karena baru pertama kali Tuhan berbicara sebagai daging manusia. Kan sekarang baru kita mengerti oleh karena penjelasan Yohanes dan juga penjelasan daripada firman Tuhan ini yang sekarang. Yang ini kan belum pernah mereka dengarkan. Tapi ketika ini disampaikan, mereka itu mendengarkan. Ketika ini diucapkan. Karena ini adalah perkembangan daripada firman Tuhan. Supaya saudara bisa lebih memfokuskan kepada apa yang Tuhan katakan sekarang. Ingat, sama sekali kita itu bukan meniadakan apa yang pernah diucapkan di Alkitab. Tidak sama sekali. Makanya Tuhan katakan, aku tidak meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Gitu. Aku datang untuk menggenapinya. Udah selesai itu. Gitu. Sekarang lihat. Jadi waktu Tuhan Yesus menjelaskan semuanya, ketika dia tidak ketika menurut mereka dia tidak menghormati hukum Taurat. Jadi pada waktu itu saudara, doktrin tentang Taurat itu sudah sangat benar-benar, kalau boleh dikatakan pada tahap sudah menyesatkan ahli-ahli Taurat itu saudara. Sudah sampai seperti itu. Sehingga kalau saudara perhatikan dialog antara ketika Yesus menjelaskan kepada mereka, itu digambarkan saudara di film itu saudara. Dia benar-benar berbicara di depan muka daripada ahli-ahli Taurat. Tidak ada takut sedikit pun. Ketika ada yang kayak gini saudara, kayak itu ada yang saya nggak tahu entah suruhan atau siapa gitu, sampai kayak dipegang gini. Ketika dia mencoba dia ngambil dari Taurat itu, kayak orang gila gitu, pegang. Ini Tuhan Yesus itu. Saudara, dengan tenang saudara Tuhan menjawabnya. Saudara, dengan tenang diturunkannya tangannya orang itu. Lalu dia jelaskan firman Tuhan gitu. Dia ngomong kayak gini. Kalau benar kalian pengikut Musa, kalian pasti mendengarkan aku. Oh, itu benar-benar saudara sangat menusuk mereka, saudara. Jadi saudara, saya melihat saudara bagaimana benar-benar Tuhan itu sama sekali saudara tidak terpengaruh oleh keadaan di seputar dia. Tidak terpengaruh. Karena memang keyakinan dia teguh sekali. Bahwa dia bukan dari dunia ini. Jadi ketika dia itu mau benar-benar menjelaskan, ketika dia mulai merasakan kesedihan daripada murid-muridnya, saudara. Itu pada saat waktu saya menjelaskan tadi yang itu, saudara. Kan saya sedang mengatakan kepada saudara, kita kan tidak melihat Tuhan itu. Kita kan tidak pernah berjumpa dengan orang ini. Dan menurut saya, kita tidak akan pernah berjumpa dengan orang ini yang bicara kepada kita, yang melaluinya Tuhan itu berfirman. Kita
kita tidak berjumpa dengan orang ini. Tetapi Tuhan itu hadir di mana-mana. Jadi ketika saya berbicara gitu ya, saudara, kalau ada orang yang berbicara seperti ini gitu ya, kalau ada orang yang berbicara seperti orang ini gitu, yang sedang berbicara di hadapan saudara, saya akan mendengarkan dia dengan serius. Karena menurut saya, orang yang berani berbicara seperti ini, itu adalah orang yang benar-benar sudah berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya bisa berjumpa dengan orang seperti ini, saya sudah katakan sama saudara, kalau saya berjumpa dengan orang seperti ini, tapi saudara, saya tidak berjumpa dengan orang seperti itu. Lalu ketika saya mulai mengikuti bagaimana cara Tuhan menjelaskan, bagaimana seperti saya katakan sama saudara tadi, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya itu, ketika saya berbicara kepada saudara, itu langsung keingat saudara. Saya langsung tahu bagaimana perasaan Tuhan pada waktu itu ketika dia mau bicara sama murid. Saya pun heran. Jadi kira-kira begini saudara, Tuhan mau menjelaskan. Dulu aku tidak bisa menjelaskan kepada murid-muridku. Dan sekarang pun kita kan gak bisa berjumpa dengan Yohanes itu. Kecuali dengan tulisannya dia. Tapi siapa yang bisa menceritakan tentang pengalaman dia ketika mengatakan pada mulanya adalah firman? Siapa yang bisa menjelaskan? Adakah orang yang berani? Bukankah mereka itu murid-murid teologi ya semua? Adakah yang berani? Siapa yang mau jadi utusanku, kata Tuhan? Pada waktu Tuhan datang kepada Yeremia, kepada Yeskiel, kepada Yesaya, mereka masih sangat muda. Ya. Masih sangat muda. Dan pada waktu itu mereka lagi dibuang ke Babel, saudara. Tapi Tuhan berbicara kepada mereka. Tapi coba perhatikan, perkataan mereka mirip sekali, saudara. Jadi saudara, ketika dia mengatakan begini, berbicara, ketika orang Yunani itu datang ya, kan orang Yunani datang, lalu dia bilang begini, aduh, saatnya sudah tiba katanya. Kalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah, dia akan tetap satu biji saja. Tetapi kalau dia jatuh ke tanah, maka dia akan menjadi banyak, akan berbuah dan menghasilkan banyak. Lalu dia mengucapkan, ketika anak manusia ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Itu firman, saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu ketika dia mengatakan sesuatu, dia tidak pernah mencoba memikirkan kapan itu terjadi. Tidak. Ketika dia mengucapkan sesuatu, dia membiarkan setiap perkataannya itu karena dia tahu, saudara. Karena dia sesadar-sadarnya dia adalah Bapa itu sendiri atau Allah itu sendiri. Jadi dia benar-benar memiliki satu ketundukan, satu ketaatan. Karena dia menyadari dia adalah karunia daripada Allah. Atau yang diutus oleh Allah.
dia tidak menemukan di dalam dirinya ketidaktaatan. Jadi rasanya ketika dia itu mau lari, mau mundur gitu, gak bisa dia. Dia melihat bagaimana ketaatan daripada Allah itu. Kan Tuhan mengajari kita taat. Mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tahukah saudara? Itu sudah harus terlebih dahulu dilakukan oleh yang mengucapkan itu. Tapi sekali lagi, kepada siapa Tuhan itu taat? Kepada siapa Allah itu taat? Kepada dirinya, kepada firman-Nya. Dan memang demikian, saudara. Tapi apakah firman itu menguasai Allah itu? Bukan seperti itu. Makanya Yesus katakan, anak manusia berkuasa atas Taurat, atas hari Sabat. Makanya dia berkata, bukankah di Tauratmu mengatakan? Iya. Dia berani melampaui itu, perkataan dia. Jadi saudara, untuk menemukan Tuhan yang sesungguhnya itu, saudara, ingat sekali lagi, saudara, semua orang itu akan pada akhirnya itu akan stres dalam mencari Tuhan yang benar. Itu dibutuhkan iman, saudara. Itu dibutuhkan iman untuk benar-benar mengalami Tuhan itu sendiri. Dan bagaimana dia yang sesungguhnya itu memperkenalkan diri. Sekali lagi saudara, ketika saya mengatakan ini, sudah saudara hapus dari memori saudara tentang apa yang namanya, oh dia mengatakan dirinya itu Allah gitu. Berbahaya ini gitu. Saudara sudah harus menghapus itu. Nanti kalau saudara perhatikan bagaimana Tuhan Yesus itu ketika dia mengajar itu, benar-benar saudara perhatikan bagaimana dia itu benar-benar taat kepada Bapaknya. Dan Bapaknya itu ada. Sekalipun memang Bapak itu menampakkan diri melalui dia. Coba saudara bayangkan. Ketika saya katakan diangkat ya kayak gini. Bagaimana orang dia melihat bagaimana mereka itu berusaha ingin membunuh dia. Iya. Bagaimana dia melihat wajah mereka. Bagaimana ketika dia berhadapan dengan Pilatus itu. Apakah engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Ketika dia melihat bagaimana perkataan dia itu benar-benar sangat membuat dia itu ini. Karena akan diingatkan juga oleh istrinya itu. Saudara, ketika dia melihat itu, dia ingin berusaha sejak saat itu katanya. Dia ingin berusaha menyelamatkan Yesus. Pilatus itu. Dan pada waktu itu saudara, udahlah kamu salibkan dia. Kamu adili dia. Mereka bilang tahu, kami gak bisa menghukum mati dia. Jadi sebetulnya Pilatus itu kayak tersandera. Ketika dia mau berusaha menyelamatkan Yesus itu, kamu tahu, kamu bukan sahabat Kaisar katanya. Waduh. Jadi bagaimana ambisi mereka ingin benar-benar membunuh Tuhan Yesus.
menyalibkan. Nggak ada hukuman lain kecuali salibkan. Lalu terakhir kali ditarik lagi, udah habis dia dicambuk gitu. Lalu dia bertanya, tapi dia sudah diam saja. Lalu dia bilang, apa kamu tidak tahu kalau aku bisa menyelamatkan atau menghukum engkau? Aku berkuasa. Tidak. Kalau Tuhan tidak memberikan kuasa itu kepadamu. Jadi, dosamu lebih ringan daripada orang yang menyerahkan aku kepadamu. Jadi, itu yang membuat dia, perkataan itu yang membuat dia perkataan itu yang membuat dia itu bisa melakukan firman Tuhan. Perkataan Yesus itu. Dosamu lebih ringan daripada mereka yang menyerahkan aku kepadamu. Jadi, kalau kamu tidak berikan kuasa, kalau kamu tidak diberikan kuasa dari atas, kamu tidak bisa menghukum aku. Itulah dia bertahu. Itulah baru dia berani melakukannya. Tapi coba saudara bayangkan, bagaimana perasaan Yesus. Perasaan Yesus pada waktu itu adalah, jadi ketika dia mengatakan, lalukanlah cawan ini, itu adalah perasaan kita semua, manusia. Dan ingat, itu juga bagaimanalah saudara, Bapak kita, bagaimanalah kiranya saudara bisa tega melakukan terhadap anak saudara. Gak mungkin. Gak mungkin engkau tega. Pasti bapakmu akan bilang, biar aku yang disalibkan. Saudara lihat itu? Disitulah Yesus mengatakan, mari kita lakukan sama-sama. Saudara lihat itu? Jadi tepat ketika saya mengatakan hal yang tadi, itu langsung segar sekali dalam ingatan saya, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Dan mereka ketika dia melakukan itu, saudara, ketika dia harus berpisah dari mereka, saudara, dia tahu mereka akan kehilangan. Apalagi ibunya lagi, saudara. Pasti salib itu, saudara. Kalau saudara lihat filmnya dia. Itu persis ibunya itu, saudara, persis di sampingnya si Yohanes itu, saudara. Dia bilang, ibu, itulah anak. Saudara bayangkan bagaimana perasaan Yohanes pada waktu itu. Ketika Yesus mengatakan itulah anak. Lalu kepada Yohanes dikatakan, itulah ibu. Itu ibu. Saudara bayangkan bagaimana waktu itu. Ketika Yohanes menerima firman itu kan firman, saudara. Saudara, setiap perkataan Tuhan itu ada hidup di dalam. Ada otoritas di dalam. Tapi otoritasnya sangat lembut, saudara. Seperti ketika dia berbicara kepada saudara. Dia penuh dengan otoritas. Tapi otoritasnya lembut.
Dia tidak memaksa engkau untuk bertumbuh dengan cepat. Dia membimbing engkau. Rasanya engkau mau cepat, tapi dia tahu nanti kau akan kecapean. Jadi dia rem engkau. Saat dia berbicara dan berkhotbah selama persekutuan, engkau mendengarkan dengan bersemangat. Tetapi saat dia tidak berbicara, engkau kehilangan energi dan mundur. Tahu maksudnya apa, saudara? Jadi kita sendiri harus membangun satu kebiasaan untuk bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, bergantunglah kepada firman-Nya yang sudah ada. Bacalah, gitu. Renungkanlah, gitu. Izinkanlah Roh Kudus yang di dalam engkau itu mulai bekerja, berbicara. Karena Roh Kudus yang di dalam engkau itu, dia hanya akan bekerja ketika ada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran. Barulah dia bekerja. Itu sebabnya, saudara, dia akan menciptakan satu keadaan kepada kita di mana rasanya kita tidak mendengarkan dia. Kita tidak mendengarkan dia berbicara. Ada masanya. Itu demi apa, saudara? Demi pengenalan kita. Apa yang membuat Tuhan Yesus setiap pagi-pagi benar dia berdoa kepada Bapaknya. Saudara mesti membayangkan apa yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus, yang membuat dia menjadi terbiasa duduk setiap pagi. Gak peduli saudara murid-muridnya ikut dia doa atau tidak. Apalagi ketika dia sudah mulai berfirman, saatnya hampir tiba. Tahu saudara, setiap kali dia mengucapkan sesuatu, dia merasakan sesuatu gitu. Bagaimana dia menjaga hatinya? Langsung ingat apa yang dialami oleh Ayub. Ya kan? Dia sangat merindukan, sangat ingin memasuki satu fase itu. Karena saudara, orang-orang memuji-muji dia gitu. Enak sekali hidupnya. Gitu-gitu. Seperti yang saya ceritakan sama saudara. Apa yang saya alami dulu. Saya gak bisa menolaknya. Mungkin orang akan bilang saya bodoh. Di depan mata. Tapi saudara, ketika kita mendapatkan firman, ketika kita benar-benar lapar dan haus akan Tuhan, kalau kemurnian kita ada, maka kita pasti melihat Tuhan. Tapi bukan Tuhan seperti yang kita pikirkan dulu. Inilah namanya pekerjaan Tuhan yang sedang menyempurnakan kita. Gak sembarang orang disempurnakan dia. Iya. Kalau orang tidak mengetahui kebenaran, kalau dia tetap bercokol dengan pikiran dia yang lama, gagasan dia yang lama, Tuhan gak bisa berbicara kok, percayalah. Gak bisa. Jangan paksa orang di luar sana yang punya hebat gelarnya. Kalau tidak berani percaya, kalau tidak berani menerima firman, kalau Tuhan sudah datang, sampai kapanpun, dia tidak akan pernah melihat Tuhan datang. Kalau konsep dalam pikirannya selalu yang lama.
sampai dia mati. Itulah orang yang keras kepala. Iya. Dia nggak percaya kalau Tuhan itu maha kuasa. Karena dia nggak mau menerima, nggak mau mempelajari apa artinya Tuhan yang maha kuasa. Dia nggak tahu kalau nama itu adalah Tuhan itu sendiri. Apa yang bisa kita buat tentang namanya Tuhan? Mana bisa? Dia nggak punya nama. Makanya mereka selalu berusaha buat, benar-benar harus detail namanya. Yesus, Bapa, aduh udahlah. Jadi ketika dia datang dengan nama yang baru, padahal Tuhan sudah bilang, nama yang baru yang diberikan oleh Bapakku. Dia nggak menyebutkan nama itu apa. Karena begini sudah di dalam diri Yesus itu, dia selalu begini. Jadi dia tidak asal ucap. Jadi dia tidak punya gagasan gitu. Dia selalu mematikan gitu. Aku memang punya kehendak, aku punya keinginan. Aku berhak memberikan nyawaku, berhak juga menariknya kembali. Iya. Tetapi ketika dia bersekutu setiap hari dengan Bapaknya, dia merasakan kehidupan, dia merasakan kekuatan setiap hari. Dan dia boleh melihat bagaimana wujud daripada ketaatan itu. Jadi ketika Tuhan pertama kali memberikan Taurat, sebetulnya itu tujuannya adalah seperti satu perangkap. Supaya mereka sadar tidak ada orang yang bisa taat. Supaya dia bisa bekerja. Supaya dia boleh masuk. Karena hanya ketika orang bertobat. Bertobat itu menyadari. Bertobat itu artinya mati. Bertobat itu artinya stop dengan pemikiran yang lama, dengan usaha-usaha yang lama. Lihat, terimalah Tuhan. Terimalah firman yang baru. Terimalah Tuhan yang sesungguhnya di dalam dirimu. Itulah maksudnya. Ketika kita masuk ke zaman yang baru. Itu artinya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, dia menjadi korban gitu. Wah, orang itu euforia. Wah, terima kasih. Selamatkan. Wah, mereka dapat lagi Roh Kudus. Oh, rasanya gitu. Tapi saudara, orang mulai membuat perjalanan para pahlawan iman. Orang membuat bukunya. Termasuk orang yang membuat bukunya jatuh ke dalam dosa yang sangat mengerikan. Yang ditulisnya semuanya kegagalan-kegagalan mereka. Tapi termasuk dirinya pun jatuh ke dalam kegagalan yang sama. Wah. Harusnya seperti itu. Mereka itu harus menantikan pekerjaan yang berikutnya daripada Tuhan. Harusnya setiap para hamba Tuhan ketika melihat keadaan itu, harusnya setiap orang sudah waktunya bertobat dan menerima firman yang baru. Apa itu? Bapa sendiri akan mengajari kamu. Ya, dia sendiri. Sekali lagi. Pada waktu itu saudara, iman daripada murid-muridnya itu, wah, gak bisa kehilangan Yesus.
Mereka benar-benar menikmati firman itu sudah setiap hari. Tetapi dia harus diambil. Makanya mereka berusaha memaksa Yesus menjadi raja. Jadi murid-muridnya itu sudah siap-siap mereka, saudara. Makanya mereka itu, wah nanti kalau kau sampai pada kerajaanmu biarlah yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Gitu. Wah, mereka sudah membayangkan satu kerajaan gitu. Itu sangat menguasai pikiran mereka, saudara. Sementara jalannya Yesus gak kayak gitu. Iya, saudara. Dia mengetahui dengan jelas. Tapi di mana diketahuinya? Di dalam dirinya. Dia benar-benar menyatu dengan Bapaknya. Itulah rahasianya. Makanya rahasianya engkau mesti menyatu. Bagaimana caranya engkau menyatu? Hanya dengan iman. Hanya dengan engkau mengizinkan Dia itu mengambil alih hidupmu. Tapi ingat sekali lagi prinsipnya, Dia tidak pernah memaksamu. Orang macam apa yang bertindak seperti ini? Ini adalah orang yang hanya mengikuti arus. Mereka tidak memiliki sikap tanpa kesaksian dan tanpa visi. Itu kasih tanda, itu ya tanda seru. Ketika Tuhan berbicara, engkau semangat. Tapi ketika Tuhan tidak berbicara, di mana? Kenapa kamu jadi mundur? Kenapa engkau tidak bersemangat lagi? Kenapa engkau gak bersuka cita? Kenapa engkau berani tidak bersuka cita? Kenapa engkau berani membuat dirimu itu kayak orang dunia? Takut, khawatir lagi, gelisah lagi. Kenapa engkau berlama-lama dalam keadaan itu? Kira-kira kayak gitu loh. Ingat sekali lagi ketika saya bicara ini, saudara. Saya kan hidup juga, saudara. Saya kan ada juga. Kan sekarang kita ini kan sedang membiarkan Tuhan menasehati kita kan. Kan bukan saya. Kan kita sedang membiarkan Tuhan. Kan dalam hal ini kan, kalau Tuhan yang menasihati kan berarti saya ada juga kan. Karena saya kan sedang disempurnakan juga kan. Apakah saya sudah sempurna? Tidak. Berarti kan saya juga mendengarkan itu. Supaya saudara jangan melihat, saudara mesti mata saudara tertuju kepada Tuhan. Jadi ketika perkataan tadi, itu segar langsung ingatan saudara ketika Tuhan menjumpai Kain itu. Panas. Kenapa mukamu muram? Itu nyata sekali loh. Tuhan tidak takut dengan apa yang mau dilakukan oleh Kain. Dia gak takut. Dia gak takut dengan dia tidak panik. Tapi dia berfirman. Dengarin ya. Engkau mesti berkuasa atasnya. Lihat iblis. Sangat menggoda engkau. Tapi engkau mesti berkuasa atasnya. Lalu terjadilah itu. Lalu Tuhan bertanya mengenai, kan Tuhan tahu kan darahnya Habel sudah berteriak gitu. Waduh, di mana keadilanmu Tuhan? Kan gitu kan.
Aku sudah dibunuh. Kan kira-kira kayak gitu lah teriakannya. Gitu. Bagaimana perasaan bapaknya? Saudara ini kata, sudah bayangkan. Oke. Coba saudara bayangkan ketika dua anak saudara misalnya bertengkar satu dengan yang lain. Apa saudara bisa pilih yang satu? Kalau kita kan pasti kita akan pilih kan. Kita akan lihat. Kita akan adili mereka. Kita akan lihat. Oh ini yang salah. Tapi sering sekali kan kita itu kan pasti kan menyalahkan yang ini dulu kan. Yang dewasa dulu kan. Iya kan? Karena kamu yang paling besar. Makanya ketika dia bilang, gimana adikmu? Apakah aku penjaga adikku katanya? Oh, kamu nggak tahu ya kalau kamu sebetulnya penjaga adikmu. Dia nggak tahu waktu itu saudara. Kan kita ini kan ketika kita itu bisa menjadi anak sulung gitu, kayak saya kan sulung gitu dari bapak sama mama saya gitu. Makanya ketika saya tahu nama saya Parlindungan saya ketika Tuhan ini kan ya singkapkan gitu ya. Ketika dulu mama saya cerita tentang ketika saya dikasih nama Parlindungan itu, saya cakap kau harus melindungi adik-adikmu gitu ya. Nah, saudara, ketika dia mengatakan, gimana adikmu? Apa harus penjaga adikku? Padahal kan dia sudah bunuh kan. Gimana kamu ini? Orang darahnya sudah teriak. Aduh. Disitulah baru dia ini. Baru dia mulai merasakan dalam dirinya betapa bersalahnya aku. Dia langsung membayangkan hukuman kepada dirinya. Dia sangat tersiksa sekali dengan keadaan. Dan itulah yang membuat akhirnya dia itu diusir dari taman itu, saudara. Dari tempat itu, saudara. Jauh dia pergi lari, saudara. Tapi saudara, Tuhan sudah buat tanda sama dia. Tidak ada siapapun, makhluk apapun yang bisa menyentuh engkau. Itu langsung saudara. Kan kalau sudah Tuhan berfirman saudara, langsung semua ini saudara menggenapinya. Saudara, lihat orang macam apa yang bertindak seperti ini. Ini adalah orang yang hanya mengikuti arus. Mereka tidak memiliki sikap, tanpa kesaksian dan tanpa visi. Jadi ketika dia mengatakan dia sedang mengarahkan kita, kamu mesti punya visi. Visi itu suatu tujuan yang akan ingin kau capai. Jadi kita mesti bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kita mesti punya satu sikap, satu pendirian. Ketika Daud terjepit, coba lihat. Adakah itu karena kesalahan dia? Tidak. Tapi ceritanya dia terjepit ketika dia berangkat berperang. Tiba-tiba musuh menyerang kampungnya. Dibakar, ditawar semua. Semua orang ingin melempari dia. Tangisan mereka sudah pedih. Batu sudah siap, geram semua. Udah geram semua saudara rakyat itu. Yang dilakukan? Mengambil sikap. Karena dia sudah terbiasa saudara melewati hal seperti itu. Dia sudah punya pengalaman akan Tuhan. Ini maksudnya saudara firman. Firman Tuhan harus berjejak di dalam dirimu.
Iya. Pengalaman-pengalamanmu bersama dengan Tuhan harus segar senantiasa. Itulah yang membuat Daud berdiri. Dipanggilnya Imam Abiatar itu. Bawa ke sini Urim dan Tumim. Tenang semua. Dan pada hari yang sama, semua jarahan, semua keluarga, tidak ada satupun yang binasa. Lihat itu. Dan tahukah saudara, kita ini jauh lebih daripada Daud. Bukan karena iman kita lebih hebat dari dia, bukan. Tapi karena pekerjaan Tuhan di zaman akhir jauh lebih besar daripada pekerjaan Tuhan yang sebelumnya. Saya mesti lihat itu. Jadi engkau mesti punya visi. Ketika engkau melihat keadaan kita seperti ini, ketika rasanya kita itu dihimpit gitu, tenang. Engkau mesti benar-benar teguh ketika engkau mengambil satu keputusan. Bertanggung jawablah. Jangan engkau mundur. Benar-benarlah engkau datang kepada Tuhan. Sudah waktunya. Dan peganglah kepercayaan. Engkau mesti pegang. Tuhan ada di pihakmu, itu sudah pasti. Tapi itu perlu dipegang. Ya. Tuhan melatihmu, itu sudah pasti. Tuhan sangat sabar kepadamu, itu sudah pasti. Tetapi engkau mesti bangkit. Engkau mesti tampil sebagai laki-laki. Jangan izinkan kegelisahan. Jangan izinkan ketakutan menguasai engkau. Jangan izinkan. Engkau mesti bangkit. Terhadap setan apapun di depanmu. Setan loh. Bukan manusia loh, setan. Setan itu gak ada ini loh, gak ada. Dia sudah tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi karena dia tahu masa depannya, dia pun punya visi sendiri. Karena dia sudah digelicik, maka dia itu kayak nggak tahu malu aja sama Tuhan gitu. Karena dia sudah dikategorikan licik gitu. Jadi dia tahu diri, makanya dia punya visi untuk dirinya sendiri. Sekalipun engkau berhadapan dengan setan sekalipun, nah itu deh. Engkau mesti tetap menjaga hatimu. Ya. Karena apa? Hatimu itu tempatnya Tuhan. Tuhan itu sangat tenang. Iya. Tuhan itu sangat penuh dengan sukacita. Awalnya mungkin enggak hanya tersenyum getir gitu ya. Senyum sih. Tapi rasanya berat gitu. Karena apa saudara? Pikiran kita sudah dipenuhi oleh semua masalah kita. Sangat menghimpit. Sampai kita tidak tahu ternyata itu pintu masuk kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia sedang menggiring kita untuk keluar dari segala ketakutan kita. Saudara menyaksikan kemarin saya katakan film Tuhan Yesus versinya Yohanes itu saudara. Oh gak tega saudara melihat, membayangkan pakunya, membayangkan ini, membayangkan kawan durinya gitu ya.
Pasti begitu lihat jam sudah jam 6. Haleluya. Baik. Membayangkan itu saudara. Tapi ketika mendengarkan firman pagi ini saudara, bagaimana kekuatan firman itu saudara? Bagaimana kekuatan hidupnya Tuhan itu? Takut saudara untuk kita itu. Untuk kita itu menangis, maksudnya menangis. Apa kayak mau mundur gitu loh. Kan banyak orang itu kan capek gitu. Makanya kan Paulus bilang, pertandinganku sudah selesai katanya. Capek dia. Tapi kecapean dia itu karena dia kekurangan hidup. Di masa tuanya, dia gak punya minyak lagi. Dia cuma begini, sudah. Jadi ingat-ingat segala pekerjaan dia, sudah. Dia lupa. Kalau itu bukan pekerjaan dia. Dia hanya sekedar pelaku pelayanan. Iya. Tapi orang memuji-muji dia kan. Tapi tahukah saudara, yang dipuji-puji itu dibenci oleh Tuhan. Itu firman. Ini bukan masalah ketidakadilan, bukan. Ini semua firman. Apa yang membuat kita berhenti? Karena kita puas dengan pengenalan kita, dengan pengalaman kita. Kita nanti mau membawa, oh aku sudah punya modal jiwa-jiwa gitu. Lalu kita menghadap Tuhan dengan tegak kepala. Aku tidak mengenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Kalau kita menerima Tuhan, kita harus mengizinkan hidupnya berlimpah-limpah dalam kita. Kita masih hidup. Kita masih bisa bekerja. Kita masih menjalani hidup kita. Tunjukkan kepada dunia. Tunjukkan kepada keluargamu. Kepada sekitarmu. Engkau punya Tuhan yang benar. Buktikan engkau punya hidup. Engkau punya semangat. Itulah artinya memasuki kerajaan Allah. Itulah artinya mempunyai visi. Baik, Tuhan, mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang terus mengajari kami dari hari ke hari. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan.